Aduh, apa ya kak? Jalan-jalan ke Mamuju. Jangan lupa makan mengkudu. Kalau hari Minggu, jangan lupa kita ada ibadah sekolah Minggu. Yuh. Gak jelas banget ya kak? Nah adik-adik, bersyukur sampai hari ini kita masih dapat sekolah Minggu meskipun masih via online. Tapi kakak yakin dan percaya itu tidak mengurangi rasa syukur kita, rasa semangat kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang baru. Nah adik-adik, sebelum itu kakak yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang sehat. Meskipun kita terpisah dan tidak bertemu, tapi yakin dan percaya Tuhan selalu mempertemukan kita di dalam kasih-Nya. Sekarang kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan jadilah, dan kami juga akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat tertanam di hati kami dan menjadi pedoman buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semangat. Luar biasa. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Tahu ya semuanya? Musik. Yang semangat ya. Loh, kok tidur semua? Cintaku Loh, tidur lagi. Bangun, bangun.
Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Kita sudah sampai dalam pertengahan ibadah, Kau berkati, kita mendengarkan sabda firman Tuhan, Kau berkati dan semuanya berjalan dengan baik Kau satu apapun Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan yang menjadikan doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Yes. Senang sekali pagi hari ini Cici bisa ketemu lagi sama adik-adik walaupun kita masih sekolah minggu online. Tetapi kita tetap bersyukur sama Tuhan karena sampai pagi hari ini kita masih diberikan nafas hidup, kita masih diberikan kekuatan kesehatan, sehingga kita sudah bisa tadi memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kita akan dengar cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan pada hari ini Cece beri tema ikut rencananya. Ikut rencananya. Pastinya rencana Tuhan. Pembacaannya terdapat di dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9. Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9. Kita mau baca sama-sama. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, kita semua di sini pasti punya keinginan. Kita punya cita-cita. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang jadi pilot, jadi guru, jadi pramugari, jadi pengusaha yang sukses. Apapun itu. Pasti kita semua punya cita-cita, kita punya keinginan. Nah, ada pepatah yang mengatakan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Nah, pasti kita berusaha keras untuk memperoleh cita-cita kita itu, untuk menggapai cita-cita kita. Nah, terkadang ketika dewasa, misalnya saat kecil kamu ditanya, kamu jadi apa? Aku pengen jadi guru, aku pengen mengajar. Aku suka sekali mengajar, aku pengen jadi guru. Nah, tapi saat dewasa, kadang kita justru berbeda dengan apa yang kita cita-citakan saat kita kecil. Misalnya, cita-citanya jadi guru, ternyata ketika dewasa kita malah jadi dokter, atau kita malah jadi insinyur. Kita nggak pernah tahu. Nah, bisa jadi banyak faktor. Misal, karena tiba-tiba saat dewasa, kok kayaknya nggak jadi guru ya, lebih enak jadi dokter ya, bisa menolong banyak orang. Atau lebih enak jadi insinyur, bisa bangun banyak gedung-gedung tinggi, bisa bangun rumah. Atau misalnya karena faktor keluarga atau faktor teman-teman. Teman-temanku banyak masuk di kedokteran nih, banyak masuk di insinyur nih, aku ikut. Kadang ada yang begitu juga. Tapi terkadang ada juga yang sama juga, yang misalnya saat kecil yang jadi guru, saat dewasa juga jadi guru. Nah, pernahkah kita berpikir terkadang apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan mungkin berbeda. Tetapi pernahkah kita berpikir kalau Tuhan punya maksud dari semuanya itu, dari setiap kehidupan kita? Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang terkenal, Abraham. Semuanya kenalkan dan pasti semuanya tahu gimana kisah Abraham. Dari awal dia disuruh meninggalkan negerinya, meninggalkan rumah yang selama ini didiaminya, ke negeri yang Tuhan akan tentukan. Tapi Abraham gak tahu kemana dia harus pergi. Bisa saja saat itu Abraham menolak. Aku ini disuruh pergi kemana? Sudah enak-enak di sini, di rumahku, bersama keluargaku, bersama sanak saudaraku. Terus tiba-tiba harus disuruh pergi ke negeri yang dia nggak tahu Tuhan mau bawa dia kemana. Tetapi Abraham taat. Dia mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Abraham nggak tahu rencana apa yang Tuhan miliki dalam hidupnya.
Tetapi dia percaya. Akhirnya dia pergi meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan negerinya ke negeri yang Tuhan tunjukkan. Dan Tuhan memelihara Abraham. Tidak sampai di situ. Saat sudah pindah dari negerinya, masih ada pergumulan Abraham. Abraham masih belum memiliki seorang anak, padahal usianya sudah lanjut. Aduh, kenapa ya kok aku belum punya anak? Nah, tapi Abraham tidak pernah meragukan Tuhan. Abraham tetap percaya. Dan akhirnya Tuhan menjawab. Tuhan memberikan anak pada Abraham pada usianya yang lanjut, yaitu Ishak. Nah, setelah memiliki seorang anak dalam usianya yang lanjut, Tuhan masih menyuruh Abraham lagi untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Loh, Tuhan udah kasih aku anak di usia tua, aku sudah lama meminta anak ini. Ketika Tuhan sudah berikan, kok Tuhan mau ambil lagi ya? Abraham bisa saja menolak atau mungkin bilang sama Tuhan, marah sama Tuhan. Tetapi apa yang Abraham lakukan? Abraham tetap taat mengikuti rencana Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, Abraham ikuti. Dia mempersembahkan anaknya. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Apakah Ishak mati menjadi korban bakaran? Tidak. Tapi Tuhan menyediakan anak domba sebagai penggantinya. Nah, ini yang patut kita teladani. Abraham tidak pernah mengatakan tidak atau bahkan menolak apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk kita bisa memahami apa rencana Tuhan, mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Ada dua. Yang pertama, dengan kita mau tekun beribadah kepada Tuhan. Kayak misalnya adik-adik sama orang tua adik-adik. Kalau adik-adik gak pernah ngobrol, gak pernah bicara dari hati ke hati, gimana adik-adik bisa memahami apa yang orang tua adik-adik inginkan? Sama halnya kita dengan Tuhan. Kalau kita gak pernah berkomunikasi, kita gak pernah beribadah sama Tuhan, kita gak pernah berdoa sama Tuhan, kita gak pernah saat teduh, gimana kita bisa mau dengar suara Tuhan? Nah, dengan kita beribadah, gimana dong beribadah? Gak bisa ke gereja, masih harus ibadah online. Nah, dengan ibadah online pun kita sama juga dengan kita beribadah. Gak harus dengan ibadah online. Misal dengan kita berdoa setiap hari, mungkin kita ada mesbah keluarga dengan orang tua kita, berdoa bersama, bersaat teduh bersama. Itu sama saja dengan kita beribadah. Yang penting kita selalu menjalin komunikasi dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, rajin saat teduh, kita akan lebih peka lagi untuk mendengar dan memahami apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, pastinya kita meminta tuntunan Roh Kudus. Tuhan menjanjikan Roh Kudus untuk selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Gimana kita mau memelihara Roh Kudus dalam kehidupan kita kalau kita gak pernah beribadah? Nah, jadi kalau kita tekun beribadah, pasti kita akan lebih peka lagi dengar suara Tuhan melalui Roh Kudus. Nah, pasti banyak tantangan, banyak rintangan yang kita hadapi saat kita mau mencapai cita-cita kita. Saat kita mau mengikuti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, pasti ada aja tantangan dan iblis pasti gak suka. Pasti banyak goda-godaan. Jangan ikut ini, kamu jangan beribadah. Buat apa beribadah? Udah, nonton TV aja. Kamu jangan jadi dokter, susah tahu. Dokter itu pelajarannya itu susah. Kamu harus banyak menghafal dan sebagainya. Akhirnya apa? Kita jadi ragu-ragu, kita jadi takut. Nah, tapi kalau kita tadi tekun beribadah, kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan, pasti kita memiliki Roh Kudus dalam hati kita yang akan berbicara kepada kita. Kita mau buka di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-25
sampai yang ke-26. Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Roh Kudus ini gak hanya sebagai penghibur kita saat susah, tetapi dia juga akan mengingatkan kita akan apa yang pernah Tuhan firmankan dalam kehidupan kita, untuk kita selalu taat. Pasti kalau kita rajin beribadah, kita pasti lebih peka untuk dengar suara Tuhan, dengar suara Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk kita boleh lebih lagi mendengar dan memahami rencana Tuhan, menggapai apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan. Nah, seperti pembacaan di atas, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita, itu pasti. Sekarang bagaimana tinggal kita untuk bisa lebih peka lagi, untuk bisa mendengar dan memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita sedang berdoa untuk cita-cita kita, untuk pergumulan kita, untuk orang tua kita, untuk sekolah kita, apapun itu. Yang adik-adik harus pegang tadi, 2 prinsip untuk kita bisa memahami dan mendengar rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan tekun beribadah, dan kita selalu meminta tuntunan Roh Kudus. Dan kita percaya Tuhan pasti akan menjawab semuanya indah pada waktu Tuhan. Mungkin gak sekarang, mungkin jawaban doa kita mungkin bisa langsung, ada yang langsung dijawab, ada yang tunggu dulu, kita harus nunggu. Nah, di saat kita menunggu itu, kita tidak boleh hilang percaya, kita tetap meminta tuntunan Roh Kudus agar kita boleh tetap dikuatkan, untuk kita boleh terus meminta, dan kita gak berhenti percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap permohonan kita. Dan yang penting, rancangan Tuhan itu adalah rencana damai sejahtera dan bukanlah rencana kecelakaan, yang pastinya indah untuk kita semua. Nah, jangan lupa ya adik-adik untuk tetap tekun beribadah, walaupun kita ibadahnya hanya online. Tetapi kalau kita mau tekun beribadah, kita mau rajin beribadah, kita rajin saat teduh, gak hanya saat ibadah online, saat teduh dengan orang tua, berdoa dengan orang tua, pasti kita akan lebih peka lagi untuk mendengar rencana Tuhan, mengikuti rencana Tuhan. Dan Roh Kudus senantiasa akan selalu menuntun kehidupan adik-adik untuk selalu boleh tetap berada di dalam jalannya Tuhan, menjadi anak-anak yang luar biasa, yang tentunya akan dipakai oleh Tuhan. Nah, sekarang kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi hari ini, kami boleh lagi untuk beribadah online, kami boleh untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan kami sudah boleh mendengar cerita firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati adik-adik yang ada di rumah Tuhan, biarlah senantiasa mereka boleh tetap tekun beribadah Tuhan, walaupun keadaan pandemi mereka harus beribadah secara online, tapi biarlah mereka tetap boleh bersemangat Tuhan, dan mereka boleh tetap untuk meminta tuntunan Roh Kudus untuk menggapai cita-cita mereka, mencapai setiap apa yang mereka inginkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik dimanapun mereka berada, memberkati bagi kedua orang tua mereka Tuhan, memberkati usaha pekerjaan mereka, dan juga memberikan kekuatan kesehatan bagi kedua orang tua mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.